Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti kegiatan atau menerima materi dari kegiatan Plamera Remaja Madrasah MTS Putra 2 Sengkan. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang anatomi dan fa'al dasar. Jadi Ananda sekalian coba perhatikan anatomi atau susunan tubuh adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh fisiologi. Itu biasa disebut dengan fa'al tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang fa'al fungsi, dalam artian fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Nah, posisi anatomis tubuh manusia diproyeksikan menjadi suatu posisi yang dikenal sebagai posisi anatomis, yaitu berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan, kanan dan kiri mengacu pada kanan dan kiri penderita. Perhatikan gambar di samping berikut ini, yang di sebelah kiri slide ini. Nah, Anda sekalian coba perhatikan ini penjelasan tentang bidang anatomis atau posisi anatomis. Posisi anatomis yaitu berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak menghadap ke depan. Perhatikan gambar di bawah itu. Dalam posisi seperti ini, tubuh manusia dibagi menjadi beberapa bagian oleh 3 buah bidang khayal. Yang pertama adalah bidang medial, yaitu yang membagi tubuh menjadi kiri dan kanan. Kemudian yang kedua adalah bidang frontal, yang membagi tubuh menjadi depan dalam kurung anterior dan bawah dalam kurung posterior. Kemudian yang ketiga adalah bidang transversal, yang membagi tubuh menjadi atas dalam kurung superior dan di bawah inferior. Jadi coba perhatikan gambar di bawah ini, itu adalah posisi anatomis, di mana tadi saya jelaskan di awal adalah di mana bagian kedua lengan di samping tubuh, kemudian telapak tangan menghadap ke depan. Nah, pembagian tubuh manusia. Anda coba perhatikan pembagian tubuh manusia atau tubuh kita. Bagian tubuh manusia dikelilingi oleh yang namanya kulit dan diperkuat oleh yang namanya rangka. Secara garis besar tubuh manusia dibagi menjadi, yang pertama adalah kepala, terdiri dari tengkorak, wajah, dan rahang bawah. Kemudian yang kedua adalah leher. Kemudian ketiga batang tubuh. Batang tubuh ini terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Kemudian keempat ini adalah ada anggota gerak atas. Anggota gerak atas ini nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Apa-apa saja yang termasuk anggota gerak atas. Kemudian yang kelima adalah anggota gerak bawah. Begitupun juga dengan anggota gerak bawah ini nanti kita bahas di slide berikutnya apa-apa yang termasuk anggota gerak bawah. Nah, sekarang kita lihat anggota gerak atas, yang terdiri dari sendi bahu, lengan atas, lengan bawah, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Perhatikan gambar di samping ini adalah anggota gerak bawah, bagian tangan, mulai dari lengan atas, pengupil atau tulang hasta, tulang tangan, dan tulang jari-jari itu. Nah, kalian harus mengenal ini. Nah, setelah tadi kita melihat anggota gerak atas, maka kita ke anggota gerak bawah seperti apa? Apa-apa saja yang
anggota gerak bawah itu. Nah, yang pertama adalah ada sendim panggul, ada tungkai atas atau paha, ada lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki dan kaki. Nah, perhatikan gambar di samping kanannya itu adalah tulang paha. Perhatikan tulang paha, tulang tulang tempurung atau lutut, tulang betis, tulang kering, dan tulang telapak kaki dan kaki. Kalian harus pahami ini sehingga ketika terjadi kecelakaan, khususnya pada terjadi patah tulang lah, Anda bisa melakukan pertolongan dengan cara ini. Dengan cara seperti ini yang harus dilakukan. Kalian harus mengenal dulu bagian anggota gerak baik atas maupun. Nah, setelah kita mengenal bagian-bagian tubuh manusia, kita masuklah ke rongga tubuh. Nah, terdapat 5 bagian rongga tubuh. Yang pertama adalah rongga tengkorak yang berisi otak. Kalian pasti tahu kalau tengkorak itu berisi otak. Baik ada otak depan, otak kiri, otak kecil, otak tengah. Dan kemudian rongga tulang, rongga tulang belakang. Nah, kalau lebih jelasnya adalah perhatikan gambar di samping itu. Situ ada menunjukkan rongga tulang belakang. Kemudian selanjutnya ada rongga dada. Perhatikan yang ditunjukkan pada gambar di samping kiri itu. Kemudian selanjutnya adalah rongga perut. Rongga perut itu bagian dari perut kita. Kemudian terakhir adalah rongga panggul. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang rongga dada. Nah, rongga dada ini sebenarnya dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Nah, yang berisi jantung. Perhatikan itu, berisi jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, kerongkongan dan saluran napas. Kalau rongga perut itu terdapat berbagai organ pencernaan dan kelenjar seperti lambung, usus, limpa hati, empedu, pankreas dan lainnya. Kemudian rongga panggul ini dibentuk oleh tulang-tulang panggul berisi kandungan kemih, sebagian usus besar dan organ reproduksi di dalam. Oke. Nah, selanjutnya adalah sistem dalam tubuh manusia. Jadi, kalian harus mengenal sistem-sistem yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem rangka. Pertama adalah sistem rangka. Sistem rangka ini sebenarnya nanti saya jelaskan di slide berikutnya karena di situ ada penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah sistem otot, biasa disebut dengan muskularis. Sistem otot ini memungkinkan tubuh, inilah yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Jadi otot-otot itu yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Otot ini yang membungkus tulang. Nah, itulah yang menggerakkan itulah yang menggerakkan tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sistem pernapasan. Kalian juga harus pahami sistem dalam tubuh kalian itu termasuk adalah sistem pernapasan atau respirasi. Sistem pernapasan ini bertanggung jawab untuk memasukkan yang namanya oksigen dari udara bebas ke dalam darah dan mengeluarkannya disebut dengan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh dari hasil pembakaran di dalam paru-paru. Di dalam pembakaran itu terjadi di alveolus. Itu prosesnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini harus juga kalian pahami. Kemudian selanjutnya adalah sistem saraf atau biasa disebut dengan nervus. Sistem saraf ini mengatur hampir semua fungsi tubuh manusia, mulai dari yang disadari sampai yang tidak disadari. Biasa kita dengar ada gerak refleks,
Itu gerak yang tidak disadari. Gerak ketika kita mengambil sesuatu itu termasuk gerak sadar. Itu semua pengaruh dari sistem saraf. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pencernaan atau biasa disebut dengan digestif. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga masuk ke dalam darah dan siap untuk dipakai oleh tubuh. Dalam arti begini, sistem pencernaan itu adalah proses atau alat yang dipakai untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga nanti makanan itu masuk ke dalam darah. Itulah yang dipakai nanti melakukan proses aktivitas, biasa disebut dengan sebagai energi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sistem kelenjar buntu atau endokrin. Kemudian yang ke-8 adalah sistem kemih Uranus atau kemudian yang kedua adalah kulit. Yang ke-9 adalah kulit. Kemudian yang ke-10 adalah panca indera. Kemudian yang 11 adalah sistem reproduksi. Nah, ke-10 tadi ini saya lupa. Panca indera itu termasuk mata, telinga, hidung, termasuk adalah indera perasa adalah lidah. Kemudian sistem reproduksi termasuk adalah alat kelamin baik perempuan dan alat kelamin laki-laki. Nah, sistem rangka atau skeleton. Yang pertama fungsinya yaitu adalah menopang bagian tubuh. Kemudian yang kedua adalah melindungi organ tubuh. Kemudian yang ketiga tempat melekat otot dan pergerakan tubuh. Kemudian yang keempat memberi bentuk bangunan tubuh. Seperti itulah fungsi sistem rangka yang ada dalam tubuh kita. Nah, kita ambil contoh pada saat ini kita berdiri atau duduk, itu yang menopang tubuh kita adalah rangka tubuh kita. Seperti itu. Nah, Ananda, coba perhatikan, ini adalah suatu gambaran dari keseluruhan tentang anatomi, tentang secara 3 bidang hayal tubuh manusia. Nah, inilah kalian harus pahami. Di sini adalah ada gambar, ada posisi anterior atau menghadap ke depan, dan ada posisi posterior menghadap ke samping. Ini kalian bisa lihat dari secara keseluruhan materi ini, disinilah digambarkan. Anda sekalian, di bawah ini ada link video. Saya harapkan kalian bisa membuka link ini agar lebih memudahkan Anda lebih mempelajari tentang anatomi fal dasar, sehingga kalian bisa lebih banyak ilmu pengetahuan lagi tentang anatomi tubuh. Baik Ananda sekalian, jadi kenapa saya tampilkan gambar ini di materi ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada Anda sekalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian, terutama pada saat ini kita diserang yang namanya penyakit virus coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. Jadi mudah-mudahan dengan gambar yang saya sampaikan ini Anda tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan cara hidup sehat sehingga kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 atau coronavirus. Ananda sekalian, mudah-mudahan dengan mempelajari materi tentang anatomi dan fal dasar ini, Ananda bisa lebih memudahkanlah kalian untuk mengetahui sebenarnya bagian-bagian tubuh manusia, karena ini menjadi titik acuan kalian untuk menjadi seorang anggota Pelamera Indonesia.
untuk menjadi seorang atau pelamar Indonesia itu harus mengetahui bagian-bagian tubuh manusia, karena dalam melakukan pertolongan pertama yang harus kita kenal itu adalah mengenal bagian-bagian tubuh manusia. Nah, mempelajari tentang anatomi dan fal dasar inilah tujuannya sangat memudahkan kalian untuk melakukan proses pertolongan pertama. Jadi mungkin sampai kali ini materi yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.